Pernah nggak sih lo ngerasa seluruh identitas lo itu nempel banget sama kerjaan lo, sama jabatan lo, sama pencapaian lo, sampai akhirnya lo nggak tahu lagi siapa diri lo tanpa semua itu? Kedengarannya abstrak, tapi ini kejadian nyata ke banyak orang. Bahkan ke orang yang kelihatannya sukses banget dari luar. Bayangin, ada seseorang yang menghabiskan 10 tahun hidupnya buat membangun sebuah perusahaan sosial bernama Embrace. Misinya bukan main-main, bikin inkubator bayi portabel berbiaya rendah yang bisa dipakai di daerah tanpa listrik stabil, supaya bayi prematur bisa selamat. Dia pindah ke India, tempat di mana lebih dari 20% bayi prematur dunia lahir, dan menjadikan misi itu sebagai hidupnya. Mereka punya target ambisius, menyelamatkan 1 juta bayi, dan mereka berhasil menyelamatkan ribuan. Bayi-bayi yang secara statistik seharusnya nggak selamat, tapi akhirnya bisa hidup, tumbuh, bahkan diadopsi keluarga baru. Kerja mereka diakui dunia, didukung tokoh besar, masuk headline global. Dari luar, ini kelihatan seperti kisah sukses sempurna. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang nggak kelihatan. Tekanan, kelelahan, keraguan diri, perasaan kayak tenggelam pelan-pelan, sampai akhirnya, setelah bertahun-tahun menghadapi masalah produksi, distribusi, dan pendanaan, perusahaan itu harus ditutup. Selesai. Gagal. Dan di titik itu, bukan cuma perusahaannya yang runtuh. Identitas dirinya ikut runtuh. Dia ngalamin panic attack, depresi, insomnia. Dia ngerasa rusak secara mental, fisik, dan emosional. Karena selama ini, dia bukan cuma menjalani pekerjaannya. Dia adalah pekerjaannya. Di titik terendah itu, dia memutuskan untuk pergi. Bukan buat liburan, tapi buat menyembuhkan dirinya. Dia pergi ke Indonesia. Dia mencoba berbagai cara, meditasi berhari-hari dalam diam, menghadapi ketakutan, menghadapi rasa sakit yang selama ini dia hindari. Kedengarannya ekstrem, tapi sebenarnya inti dari semua itu bukan soal ritualnya, tapi soal satu hal yang jauh lebih sulit, menghadapi dirinya sendiri. Dan disitulah dia mulai sadar bahwa dorongan besar dalam hidupnya ternyata punya akar yang jauh lebih dalam. Waktu kecil, dia tumbuh dengan tekanan besar untuk selalu berprestasi. Cinta datang dalam bentuk tuntutan. Pujian datang dalam bentuk hasil. Dan hukuman datang saat dia nggak memenuhi ekspektasi. Sebagai anak kecil, dia belajar satu hal yang diam-diam membentuk seluruh hidupnya. Nilai dirinya tergantung pada pencapaiannya. Tanpa sadar, luka itu berubah jadi bahan bakar. Rasa nggak cukup itu berubah jadi ambisi. Rasa sakit itu berubah jadi produktivitas. Dia membantu menyelamatkan ribuan bayi, tapi di dalam dirinya, dia masih merasa belum cukup. Ini paradoks yang jarang dibahas. Kadang, hal yang paling terlihat seperti kekuatan kita, sebenarnya lahir dari luka kita. Dan ini bukan cuma ceritanya. Ini cerita banyak orang, banyak dari kita yang lari dari emosi kita. Kita sibukin diri dengan kerjaan, scrolling tanpa henti, distraksi tanpa akhir. Kita pikir kalau kita cukup sibuk, cukup sukses, cukup produktif, rasa sakit itu bakal hilang. Tapi kenyataannya, emosi yang ditekan gak pernah benar-benar hilang. Mereka cuma nunggu waktu untuk muncul lagi. Biasanya dalam bentuk anxiety, burnout, atau perasaan kosong yang gak bisa dijelaskan. Proses penyembuhan yang sebenarnya dimulai dari sesuatu yang kelihatannya sederhana, tapi sangat sulit. Berhenti lari, berhenti distraksi, dan mulai ngerasain sedih tanpa langsung mengalihkannya, ngerasain takut tanpa langsung menutupinya. Karena ternyata lo gak bisa mikir jalan keluar dari rasa sakit. Lo gak bisa kerja jalan keluar dari rasa sakit. Lo harus ngelewatin rasa sakit itu. Pelajaran berikutnya juga gak kalah penting. Melepaskan keterikatan pada hasil. Kita hidup dengan ilusi bahwa kita bisa mengontrol segalanya. Padahal kenyataannya, hidup itu gak pasti. Lo bisa melakukan segalanya dengan benar dan tetap gagal. Lo bisa ngasih segalanya dan tetap kehilangan. Dan kalau identitas lo sepenuhnya bergantung pada hasil, setiap kegagalan bakal terasa seperti kehancuran diri. Di titik itu, dia mulai sadar bahwa dia bukan pencapaiannya. Dia bukan kesuksesannya. Dia bukan kegagalannya.
Nilai dirinya nggak datang dari apa yang dia capai, tapi dari siapa dia sebagai manusia. Dari kemampuannya untuk peduli, untuk tumbuh, untuk mencintai. Dan akhirnya, dia belajar sesuatu yang paling fundamental, self-compassion. Belajar untuk memperlakukan dirinya sendiri bukan sebagai mesin yang harus terus berfungsi, tapi sebagai manusia yang pantas dipahami. Dia mulai melihat bagian-bagian dalam dirinya. Bagian yang ambisius, bagian yang kuat, dan di balik semua itu, ada bagian kecil yang selama ini cuma butuh satu hal, diterima. Selama ini, dia mencari validasi dari luar, dari pencapaian, dari pengakuan, dari kesuksesan. Tapi semua itu nggak pernah cukup, karena yang sebenarnya dia butuhkan adalah validasi dari dirinya sendiri. Menerima bahwa dia cukup, bahkan tanpa semua pencapaian itu. Dan ironisnya, di saat dia akhirnya berhenti mendefinisikan dirinya lewat kesuksesan, sesuatu yang gak terduga terjadi. Perusahaan yang dulu dia bangun ternyata gak benar-benar mati. Perusahaan itu diselamatkan dan akhirnya mencapai misi besarnya, membantu lebih dari 1 juta bayi. Tapi kali ini rasanya berbeda, karena pencapaian itu bukan lagi satu-satunya sumber nilai dirinya. At the end of the day, banyak dari kita hidup dengan keyakinan bahwa kita harus menjadi sesuatu untuk akhirnya merasa cukup. Kita pikir kita harus sukses dulu, baru bisa mencintai diri sendiri. Kita pikir kita harus membuktikan diri dulu, baru bisa menerima diri sendiri. Padahal kenyataannya justru kebalik. Kita gak perlu jadi sesuatu untuk jadi berharga. Kita sudah berharga, bahkan sebelum semua pencapaian itu terjadi. That's all for today. Gue Dika dari Dosis Cerdas. Ingat, hidup bukan soal ikut arus, tapi soal paham arah. Thanks.